Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar kaji kita pada sore kini surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Setelah selesai salat zuhur tadi, kita telah memahami antara lain bahwa orang-orang mujrimin, para pedosa, para ahli maksiat, orang-orang yang ingkar, yang membangkang, yang menentang, ketika kitab catatan amalan yang dicatat oleh malaikat dibagi-bagikan dan diserahkan, maka mereka tercengang dan terkejut. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Karena mereka menjumpai segala apa yang mereka lakukan, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, terpampang, tercatat di kitab itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita. Dalam ayat yang baru kita baca sebantako, kulla insanin, dan tiap-tiap manusia, tiap-tiap insan, alzamnahu ta'irahu fi unuqi, telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, kami akan keluarkan nanti untuknya di hari kiamat kitaban yalqahu mansyura, dalam sebuah kitab catatan yang dia temui dianya dalam keadaan terbuka. Mari kita pahami serba ringkas. Ayat yang kita baca menjalihkan kepada kita bahwa kita manusia, apapun yang kita kerajokan, kita amalkan, kita lakukan, kita perbuat sekecil apapun, tidak akan berpisah dan tidak akan berpindah, akan tetap abadi tercatat sampai nanti suatu saat di hari kiamat diserahkan kepada kita lagi dalam bentuk buku catatan. Alzamnahu ta'irahu, kami tetapkan ta'irah, ta'ir dipahami oleh ulama, ta' itu amalan. Kami tetapkan amalan manusia itu pada dirinya sebagaimana tetapnya tidak berpisahnya kalung dari leher. Kalung selalu ada di leher, tidak akan tanggal, tidak akan lepas, tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Ada di situ terus, kalung di leher. Maka seperti itu pula nanti amalan kita, perbuatan kita, karajo kita, tingkah laku kita, aktivitas kita, termasuk ucapan-ucapan kita, tidak akan lepas, tidak akan tanggal, tetap ada di kita. Sampai nanti di hari berhisab,
semua amalan kita yang tercatat itu diserahkan kepada kita kembali dalam bentuk buku catatan yang telah dicatat, telah ditulis oleh malaikat spesial kiraman katibin atau raqib atid. Maka nanti dari kiamat nukhriju kami akan keluarkan lahu untuknya manusia itu pada kiamat menjadi sebuah kitab yalqah, sebuah kitab yalqah yang dia akan menjumpainya, menemuinya kitab itu dalam keadaan mansyura, dalam keadaan terbuka. Silakan baca, lihatlah. Kalian hai manusia akan melihat lagi hasil semua yang kalian lakukan itu. Dalam surat Al-Qiyamah, tepatnya ayat 3 balik sampai 5 balik disebutkan yunabbaul insanu yawma idzim bima qaddamat wa akhar. Yunabba akan diberitakan kepada manusia yawma idzin, pada hari itu, tepatnya di hari berhisab, di hari bersidang, di hari dimintai pertanggungjawaban, akan diberitakan kepada manusia pada hari itu bima qaddama wa akhar. Ma qaddam, apa yang telah dilakukan, wa akhar, apa yang dilalaikannya, yang ditunda-tundakannya melakukannya. Balil insan, bahkan manusia itu sendiri atas dirinya basirah. Bahkan manusia itu sendiri atas dirinya menjadi saksi. Dia melihat. Ya, dijelaskan oleh tafsir, anggota-anggota badan kita, jawarih kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Walaupun lidah kita alqa, lidah kita mengeluarkan, mengemukakan ma'azirah, berbagai macam alasan untuk mengingkari, untuk menolak hasil catatan itu. Intinya silahkanlah ajukan uzur-uzur, alasan-alasan, dalih-dalih, argumen-argumen untuk mendebat, membantah hasil kitab catatan itu. Tidak, karena anggota badan kita menjadi saksi. Nah, balik kita ke sore Isra tadi. Yalqahu mansyura. Dia akan menjumpai, akan menemui. Yalqahu, dia akan menjumpai, menemuinya. Nya amalan, nya perbuatan, nya pekerjaannya dalam sebuah kitab. Yang kitab itu mansyura. Mansur, dibuka, terkembang, akan dilihat. Nah, itu kan. Kembali kita ingatkan, itu dia. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu di ayat ke-4 balik, Iqra kitabak. Itu perintah. Iqra, bacalah olehmu, bacalah oleh engkau kitabmu sendiri. Kafa, cukuplah binafsika, dirimu sendiri, al-yauma, pada hari ini, yaitu pada hari berhisab, hari perhitungan, atas, ya, cukuplah dirimu sendiri, al-yauma, pada hari ini, atas dirimu yang hasibah, sebagai menghisap, yang memperhitungkannya. Intinya, ketika kitab catatanlah dibuka, dibentang, setelah diserahkan, maka diperintahkan kepada manusia, bacalah kitabmu, lihatlah, tengoklah. Cukup dirimu sendiri yang akan memperhitungkan, sebagai orang yang akan menghisapnya sendiri.
Karena begitu jelas dan nyata isi kitab itu, sebab semua dokumentasi ada rapi, tercatat, tersimpan di situ. Walaupun nanti manusia atau kita mendebat, nanti ada namanya takhasum, perdebatan kita, di mana orang-orang kafir atau orang ingkar itu mendebat, membantah isi kitab dan membantah malaikat yang mencatat dalam tafsiran surat Yasin. Tapi justru anggota diri, tangan, kaki, kulit yang menjadi saksi. Maka ketika itu diri manusia tak dapat lagi membantah. Nah, kesimpulan kajian kita sore hari ini dalam rangka memahami ayat-ayat menjelaskan tentang hari akhirat. Pertama, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, akan tersimpan rapi, tercatat, tidak akan terpisahkan dari kita. Kita yang melakukan, kita yang bertanggung jawab. Tetap melekat di kita sampai nanti di sidang diadili, sebagaimana tetapnya, melekatnya, menempelnya kalung di leher, tidak terpisah. Setiap kita tidak akan terpisah dengan perbuatan kita. Tangan mencancang, bau mikuah. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, masing-masing kita manusia akan menjumpai, akan menemui hasil karya kita dalam bentuk sebuah kitab. Tidak perlu kita membayangkan, mengkhayalkan, mengilustrasikan bentuk kitab. Kita hanya diperintah meyakini ada kitab tercatat. Yang ketiga, kitab itu diserahkan kepada kita. Ada yang di kanan, ada yang dari kiri, ada yang wara azhari, belakang punggung. Setelah itu perintah tiba, Iqra, bacalah kitabmu ini, lihatlah, tengoklah, saksikanlah. Cukup kalian atau engkau sendiri memperhitungkan amalan. Namanya kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Kesimpulan terakhir, bahwa sekali lagi disampaikan untuk diri hamba dan kita semua, tidak satu pun yang tidak tercatat, yang tidak tertulis, yang tidak tersimpan, dan tidak satu pun amalan kita, perbuatan kita baik atau buruk yang tidak akan kita lihat lagi, walaupun sebesar zarah. Tetapi nanti ada yang dimaafkan, ada yang diampuni, ada yang dihapus, ada yang ditutup. Itu namanya arat namanya. Amalan-amalan buruk, maksiat-maksiat dosa kita setelah kita lihat, maka nanti ada yang dihapus. Engkau dihapus lantaran engkau dulu begini. Engkau dimaafkan lantaran engkau di dunia dulu begini. Engkau diampuni di atas dunia lantaran engkau begini. Ini tidak diikat, ini tidak diberi sanksi karena ketika engkau musibah, karena musibah dulu sabar. Ada. Tapi yang jelas semuanya dicari. Semuanya kita lihat. Setelah diperlihatkan kepada kita, ada nanti itu. Dimaafkan, dihapus, ditutup, diampuni, tidak dipedulikan. Itulah gunanya istighfar, amal saleh, sedekah, banyak membantu, menolong, dan segala macam. Semuanya ketika ditimpa musibah, sabar, itu semua penggugur, penghapus dosa-dosa. Cuman semuanya dipertontonkan kepada kita dulu, dipercaliakan kepada kita dulu. Lalu dosa-dosa itu ada yang seperti itu, dimaafkan, diampuni itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, maksiat-maksiat kita dihapuskan, ditutup, diampuni oleh Allah dan dimaafkan. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Barangkali sampai situ. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.